Saya mau mengulang lagi, di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan, ya. 2 kali dalam pemberian nomor. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kenapa sekarang kok begitu ya, riuh ya, begitu paniknya ketika 01 dan 03 mereka gugat ke MK. Bukankah ini mencari keadilan di situ? Walaupun Hotman Paris mengatakan bahwa Anies dan Ganjar cengeng karena gugat hasil pilpres dari ke MK begitu. Artinya apa? Artinya selama ini bukan cengeng sebenarnya. Ini mencari titik temu keadilan sebagai konstitusional, sebagai hak di situ begitu kan. Ini demokrasi loh begitu. Ya kalau hanya omongannya Pak Hotman Paris misalnya dianggap cengeng, lantas bagaimana 2019 ketika Prabowo mereka menggugat ke MK, apakah juga cengeng? Nah itu pertanyaan penting bagi kita begitu. Artinya apa? Artinya semua orang kan punya hak untuk melakukan konstitusional, hak di situ begitu kan ya, sebagai layanan di MK, bagaimana sengketa-sengketa itu ada begitu. Ya, masalah menang soal kalah ya silahkan, saya tidak ada urusan. Yang terpenting adalah bagaimana mereka, masyarakat Indonesia punya hak yang sama di situ begitu kan. Jangan lalu kemudian karena dianggap cengeng, dianggap ini, dianggap itu begitu kan ya, seolah-olah mereka ya menganggap bahwa demokrasi ini sudah mati. Ini bagi kami adalah tanda-tanda demokrasi mati ya, karena mereka sudah menganggap bahwa hal yang kemudian dianggap sepele mereka ya, dugaan-dugaan kecurangan dianggap sepele, dianggap budaya dan sebagainya. Ya, tujuan Mahkamah Konstitusi di situ bukan hanya untuk membuat undang-undang atau menerima undang-undang di situ, tapi bagaimana sengketa-sengketa di dalamnya di situ begitu kan diperdebatkan. Inilah negara demokrasi kan. Jadi kalau ada yang kemudian mengatakan cengeng, mengatakan ini dan itu dan sebagainya, ya terutama dilontarkan oleh Hotman Paris begitu kan. Saya kira agak terlambat mereka mengatakan seperti itu begitu. Ya karena apa? 2014 2019 sama seorang Prabowo mengkritik ya menggugat ke MK di situ begitu. Itu bukan cengeng sebenarnya. Karena saya dulu pendukung Prabowo. Jadi artinya apa? Untuk mencari titik temu bagaimana nuansa-nuansa ya keadilan yang terjadi selama ini. Jadi sama dengan Pak Hotman Paris begitu kan ya. Kalau menangani soal hukum kan mencari keadilan, bukan mencari keuntungan di situ begitu. Jadi bukan cengeng sebenarnya begitu kan. Jadi mencari titik temu bagaimana nuansa-nuansa yang ada selama ini. Itu poin penting begitu kan. Ya, bagi kami adalah jangan-jangan ya mungkin salah satunya yang cengeng itu begitu kan, yang ketar-ketir mungkin ya sebaliknya. Jangan-jangan Pak Hotman Paris begitu kan. Kenapa saya katakan ketar-ketir? Karena 01 dan 03 ya data-data, dugaan-dugaan yang ada, bukti-bukti yang nyata itu akan semakin banyak ya diperlihatkan nanti di persidangan. Saya kira bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah. Saya tidak ada tidak ada urusan untuk soal menang, soal siapa yang kalah. Tapi bagaimana hak konstitusi kita begitu sebagai rakyat Indonesia melakukan hak itu begitu. Mungkin Pak Hotman sudah tahu begitu kan. Walaupun ini mungkin dijadikan sebagai candaan bagi mereka, tapi bentuk dari semua ini begitu kan sudah kelihatan ya, dalam artian bahwa mulai agak ketar-ketir sih sebenarnya ya. Ya karena memang Pak Hotman itu begitu kan bukan soal aktif dalam dunia politik, karena mereka sudah rekam jejaknya, mereka sudah tidak mau terlibat dalam dunia politik. Ya bicaranya ya itu aja begitu kan ya, masalah soal hukum. Tapi bagi kami adalah bukan masalah cengeng atau tidak begitu, tapi soal bagaimana mencari hak konstitusional yang kemudian yang dilakukan sebagai rakyat Indonesia. Nah itu poin penting di situ begitu kan.
Jadi menurut saya pribadi malah ditertawakan Hotman Paris mengatakan seperti itu. Ini negara demokrasi yang kemudian menjunjung tinggi asas demokrasi ya untuk menggunakan rakyat menggunakan haknya di situ begitu. Jadi saya berpikir ya oke-oke aja lah ya sebagai intermezzo di situ begitu dalam dunia ini begitu kan mengatakan cengeng mengatakan apa tapi yang jelas mungkin salah satunya mereka juga ketar-ketir kan begitu logikanya. Secara tidak langsung ya Yusril sudah memberikan memberikan statement di situ begitu kan. Walaupun ya ketika Hotman Paris berbicara ya Yusril juga tertawa di situ begitu kan. Apa sih yang diomongin? Kira-kira kan logikanya seperti itu begitu. Ya oke lah dalam dunia politik yang ada kan keceriaan begitu kan ya. Orang itu menggunakan haknya ya tidak menjadi masalah di situ begitu. Bahkan satu sisi warga negara Indonesia boleh menggunakan hak konstitusi kita begitu kan sebagai bentuk bahwa negara demokrasi itu benar-benar adil di situ. Hotman Paris sebut Anies dan Ganjar cengeng karena gugat hasil Pilpres 2024 ya ke MK. Bahkan ya Hotman Paris ya anggota tim hukum pasangan Prabowo Gibran menyebutkan permohonan atau gugatan sengketa Pilpres yang diajukan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo ya Mahfud MD sebagai hal yang cengeng. Alasannya karena dalam petitum keduanya meminta pemilihan digelar ulang dan mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Hal tersebut dianggap Hotman sebagai permohonan yang aneh karena sebelumnya baik pasangan Anies maupun Ganjar sudah mengakui pencalonan Gibran. Dalam hukum dikenal dengan asas bahwa tindakan atau perbuatan bisa merupakan pengakuan. 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran. 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor, malah mereka pas pesta pora berdiri 01, 02, dan 03. Artinya kalau memang hak konstitusional seperti itu ketika pemilu tidak ada apa-apa, mengakui semua ini begitu kan ya wajar mereka begitu. Dalam artian keputusan MK itu memang keputusan yang tidak bisa dibantah dengan siapapun. Tapi pada kenyataannya secara etika ya kalau ada yang mengusulkan ke MK lagi bukan tidak mungkin di situ begitu kan ya. Dalam artian apa? Ini kan gugatan sebenarnya. Kalau sebelumnya mereka begitu mengatakan batas usia ya seorang cawapres bisa tidak harus umur 40 tahun, yang penting punya pengalaman di situ begitu kan ya. Lalu kemudian diloloskan diterima ya dikabulkan oleh si paman begitu kan ya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Bolehlah kalau masyarakat Indonesia sekarang itu menggugat lagi bagaimana batas usia yang terjadi, ya, bagaimana dengan nuansa-nuansa yang bersifat politis dan sebagainya. Ya wajar. Ini masalah diterima atau tidak kan yang memutuskan mereka juga, begitu kan ya. Bukan soal cengeng atau tidaknya begitu kan. Sebagai rakyat Indonesia kan punya hak begitu. Pengakuan kedua dilanjut Hotman adalah ya saat debat Cawapres. Berapa kali Gibran debat dengan Cawapres 01 dan 03 itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun ya. Kok sekarang KPU disalahkan? Ya sebenarnya bukan tidak protes begitu kan. Di situ banyak yang protes, gugatan-gugatan banyak di situ begitu kan ya. Tapi karena mungkin ya satu sisi adalah nuansanya adalah nuansa dekat dengan kampanye begitu kan ya, sehingga untuk mengkritik atau sehingga untuk mengkritik atau mengusulkan di situ begitu kan mepet di situ. H-1 ya pendaftaran ya, akhir pendaftaran itu Gibran sudah diumumkan bahwa ya mereka sudah batas usia sudah dilakukan. Kenapa kok pada waktu itu MK memutuskan bahwa seorang Gibran seseorang yang tidak berusia umur 40 tahun yang penting sudah berpengalaman menjadi kepala daerah, kenapa kok itu tidak diputuskan tahun 2029? Kenapa kok diputuskan sekarang bisa boleh begitu kan? Seharusnya kan undang-undang itu sejatinya adalah kalau sekarang diputuskan itu berlaku pada 2029. Ini kan tidak berlaku. Sekarang diputuskan
diputuskan ya 2 hari sebelum itu sudah bisa mendaftarkan seorang Gibran begitu kan. Itu kan aneh di situ begitu. Dan itulah yang digugat nanti begitu ke MK. Jadi ini bukan soal soal menang-menangan atau tidak, tetapi soal bagaimana hak konstitusional sebagai rakyat Indonesia ya, hak demokrasi boleh menggugat kepada siapapun. Kan begitu. Jadi mungkin Pak Hotman dengan timnya mungkin agak gimana begitu kan ya, agak ketar-ketir lah begitu, panik begitu kan ketika 01 dan 03 mereka punya kekuatan bukti ya akan disodorkan kepada MK. Kan begitu logikanya. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.